Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaulandari dengan NIM 246512021 dari kelas 4D Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas mata kuliah praktikum akuntansi biaya saya. Yang pertama, kita masuk ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan di sini itu dilakukan secara kredit. Bisa dilihat pada tanggal 3 Januari ada transaksi dengan PT Budi Kencana di mana piutang dagang didebit sebesar 660 juta dan PPN keluaran 60 juta, hasil penjualan 600 juta di kredit. Data ini itu saya upload ke buku piutang, contohnya untuk PT Budi Kencana. Di sini saya taruh di debit ya teman-teman. Setelah itu datanya saya rekap dan di-linkkan ke buku besar. Di sini juga sudah di-linkkan yang 660 juta ini saya linkkan dari jurnal penjualan. Selanjutnya jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini transaksinya juga dilakukan secara kredit. Di sisi debit di sini terdapat akun-akun persediaan bahan baku, bahan perekat, bahan bakar dan pelumas, lain-lain di debit, dan utang dagang di sini di kredit. Saya buat rekapnya teman-teman untuk di-linkkan ke buku besar. Baik, selanjutnya kita masuk ke jurnal penerimaan kas. Jurnal ini mencatat pelunasan piutang dan pendapatan lain di bagian debit dan akun kas dan potongan penjualan. Sementara di kredit ada piutang dagang dan lain-lainnya. Jika sebelumnya di jurnal penjualan piutang ada di debit, maka di sini posisi piutang dan ada di kredit karena sudah dilunasi. Data ini juga otomatis saya linkkan ke buku pembantu, terus saya rekap dan masukkan ke buku besar. Selanjutnya kita bisa ke jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk membayar utang dagang dan biaya-biaya operasional lainnya. Akun yang terlibat itu biasanya utang dagang, nih seperti ini, di debit, dan kasnya itu di kredit. Semuanya juga ini sudah saya rekap dan saya linkkan ke buku pembantu. Ini bagian rekapnya. Berikutnya adalah jurnal memorial. Di sini terdapat jurnal memorial 1 dan jurnal memorial 2. Mencatat penyesuaian internal seperti pengakuan barang dalam proses. Data ini juga saya input dan rekap dan linkkan ke buku besar. Lalu kita masuk ke jurnal pemakaian bahan. Di sini saya mencatat menggunakan bahan baku untuk produksi. Di sesi debit ada barang dalam proses atau BDP dan lain-lain. Dan di sisi kredit ada akun-akun persediaan seperti bahan baku, bahan perekat, bahan bakar dan pelumas, persediaan cukup sadang, dan persediaan bahan lain-lainnya. Data ini juga sudah saya buatkan rekap yang sudah terlinkkan ke buku besar. Selanjutnya, bagian rekapitulasi dan alokasi biaya overhead pabrik. Di sini data-datanya tidak diketik manual, semuanya ini di-linkkan dari buku pembantu ya teman-teman. Bisa dilihat di sini, ini semua dari buku pembantu. Lalu untuk jumlah ini saya menggunakan rumus SUM. Nominalnya diambil dari buku pembantu di bagian seperti ini, biaya-biaya. Selanjutnya kita ke bagian laporan biaya produksi seksi persiapan. Kita masuk ke bagian laporan produksi. Pertama ada laporan biaya produksi seksi persiapan. Kita lihat data produksinya. Produk selesai yang transfer adalah ini 19.200 MV. Dari sini ditambah persediaan akhir dan produk hilang sehingga totalnya menjadi 21.200. Ini
Totalnya di sini 4.599.275.720 rupiah. Lalu laporan kedua adalah laporan biaya produksi seksi penyelesaian. Laporan ini menerima harga pokok dari seksi persiapan sebelumnya dengan perhitungan yang sama, dan juga memperoleh harga produk selesai ini 6.145.548.106 rupiah. Lalu sekarang kita lihat neraca lajur. Sini neraca lajur itu mencangkup neraca saldo sebelum transaksi, neraca saldo sesudah transaksi, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, rugi laba, dan neraca. Oh iya, maaf teman-teman, di sini saya ada melakukan typo. Di sini saya mengambil kayak seperti neraca saldo ini dari buku besar ya teman-teman. Semua ini juga sudah saya linkkan. Untuk hasil akhirnya sudah balance ya teman-teman. Di sini labanya sekitar 2.137.183.619 rupiah. Ini juga sudah sesuai dengan rugi laba saya. Ini untuk laporan laba rugi. Di sini sudah sesuai ya teman-teman. Lalu untuk neraca juga di sini sudah saya linkkan. Secara otomatis total aset di neraca itu tercatat sebesar 17.849.907.616 rupiah. Dan yang terakhir ini ada jurnal penutup. Akun-akun nominal seperti hasil penjualan dan biaya-biaya saya tutup posisinya. Terus untuk akun yang tadinya dikredit dipindah ke debit, dan sebaliknya setelah akun laba ditahan dan diposting kembali ke buku besar untuk menutup periode tersebut. Ini sudah saya masukkan ke buku besar, ini juga terlinkkan ya teman-teman. Baik semuanya, tadi sekian penjelasan dari saya mengenai presentasi akuntansi, praktikum akuntansi biaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.